kali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk thalabul ilmi, yang mana dari semalam itu hujan deras dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Kebetulan malam tadi rencana mau iktikaf di sini setelah isi kajian iktikaf di Masjid Al Furqan di sana Jakarta Barat, mulai jam setengah 11 malam sampai jam setengah 12 malam. Tadinya mau langsung ke sini tapi qadarullah hujan deras. Akhirnya jadi iktikafnya di Masjid Al Furqan. Kemudian tadi dijemput sama panitia dari sini yang masya Allah ya. Saya pikir kajiannya batal karena khawatir banjir di depan itu. Ternyata nggak banjir, alhamdulillah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Dan tema yang akan kita angkat di pagi hari ini, istiqomah selepas Ramadan. Walaupun Ramadan tinggal menghitung hari lagi pergi dari kita, jemaah. Tapi sebelum kita masuk ke tema, ada yang perlu saya ingatkan. Di penghujung Ramadan itu ada amalan penghapus dosa. Di penghujung Ramadan ada amalan penghapus dosa yang disebabkan lisan kita, jemaah. Karena banyak orang masuk neraka tuh, kata Nabi SAW, tergelincir karena salah satunya lisan. Kira-kira amalan apa, jemaah? Bukan amalan penghapus dosa, adanya di penghujung Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nah, itu amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kalian zakat fitri. Ya. Yang betul zakat fitrah atau zakat fitri? Fitri, jemaah. Fitri itu diambil dari kata aftara yuftiru. Artinya apa? Fatur ada yang tahu bahasa Arab fatur? Makan, sarapan. Zakat untuk makan orang-orang miskin. Fitrah artinya suci, naluri. Jadi yang betul itu bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Makanya lafaz hadisnya farada Rasulullah SAW zakatal fitri. Iya. Zakat yang ditunaikan untuk makan-makan orang miskin, biar orang miskin bisa ikut makan di hari raya Id. Fungsinya dua. Yang pertama, ya, tuhrotan minal lagwi warrafath. Zakat fitri itu fungsinya untuk menyucikan, ya, menyucikan dosa-dosa kita akibat dosa yang disebabkan lisan, dari lagwun dan rafath. Lagwun itu kata-kata yang sia-sia ketika kita berpuasa, ya, bahasa Al-Qur'annya lagwun, minal lagwun warfath, dan dari kata-kata kotor. Kita ketika berpuasa secara tidak sadar kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, lagwun. Contohnya kata-kata yang sia-sia apa, jemaah? Nyanyian. Lagi puasa siang hari bulan Ramadan nyanyi, ya ini nggak sinkron, nggak cocok. Yang cocok, yang sinkron, lagi puasa di siang hari bulan Ramadan tilawah Al-Quran, cocok nggak? Cocok. Ini lagi puasa, menahan lapar haus, nyanyi, ya tambah haus. Ya enggak pas gitu. Nah, nyanyian kata para ulama termasuk lagwun, perkataan yang sia-sia. Di antaranya nyanyian. Atau kita bincang-bincang yang enggak ada faedahnya. Itu lagwun semuanya. Kemudian warrafath, dari kata-kata kotor, kata-kata keji lagi bulan Ramadan, caci, maki, berkata yang seronok, yang kotor, ya, membuli. Ini termasuk rafath, jemaah. Nah, zakat fitri yang kita tunaikan salah satunya untuk menghapus dosa-dosa kita di penghujung Ramadan yang disebabkan lisan kita dari kata-kata yang sia-sia, lawun, dan kata-kata yang kotor, rafath. Jangan lupa, jemaah, zakat fitri. Antum kalau lupa ditunaikan setelah Idul Fitri, ya, atau sengaja, ya, hukumnya dosa besar kata para ulama, dan mendapatkan kafarat, harus bayar kafarat antum. Ya. Hati-hati itu. Saya lupa, kok bisa lupa?
Makanya selalu diingatkan sama panitia masjid ya, kita menerima menyalurkan zakat fitri, diingatkan terus. Ya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikannya sebelum pelaksanaan Idul Fitri maka zakatnya diterima oleh Allah, makbulah. Barang siapa menunaikan zakat fitrinya setelah salat Idul Fitri maka dia dinilai sebagai sedekah dari sedekah-sedekah. Ya. Jadi jangan lupa di penghujung Ramadan itu ada amalan penghapus dosa, yaitu zakat fitri. Zakat fitri. Waktu yang paling afdol kata para ulama ditunaikannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kapan kira-kira waktu yang paling afdol membayar zakat fitri? Ada yang tahu nggak? Apa? Dari terbit fajar tanggal 1 Syawal sampai mendekati waktu pelaksanaan sholat id, itu waktu yang paling afdol sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Cuman masalahnya panitia masjid rata-rata udah nggak mau nerimo gitu kan. Wah, kamu ini kok baru zakat gitu ya, sudah disalurkan gitu kan. Ya kalau nggak mau nerima ya kita cari orang miskin sekitar lingkungan kita, sambil pergi sholat id sambil bawa beras. Ya, nih, itu kalau mau afdol, kalau mau mencontoh Nabi. Ya. Tapi ada riwayat dari para sahabat, diantaranya Ibnu Umar, begitu juga Ibnu Abbas, membayar zakat fitri 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan sholat id, boleh. Ada dalil ada riwayat dari para sahabat, 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan sholat id, atau 3 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menunaikan zakat fitri 3 hari sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Jadi 3 hari boleh, 2 hari sebelumnya boleh, 1 hari sebelumnya boleh. Yang paling afdol terbit fajar sampai mendekati pelaksanaan waktu sholat Idul Fitri. Itu ajib yang seperti itu. Ya. Bisa nggak Pak? Sulit ya. Ya udahlah, kalau sulit 3 hari sebelumnya nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita belum masuk materi ya, ini masih mengingatkan biar kita pada ingat semua. Jadi nggak ada alasan, aduh Ustaz saya lupa bayar zakat. Waduh repot, dosa nanti lupa. Diingatkan terus karena ini kita sudah masuk penghujung akhir Ramadan. Nah, ditunaikannya berupa apa? Berupa makanan pokok daerah setempat. Nabi dan para sahabat dahulu tinggal di kota Madinah. Ya, makanan pokok di kota Madinah itu tamar, gandum, kismis, dan keju. Ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 cakupan tangan, ukuran sedang. 1, 2, 3, 4, 1 sok. Kalau dikonversikan ke kilo, keluar angka kurang lebih 2,157 kalau kata 2,157. Artinya orang yang sudah berzakat dengan beras 2,5 kilo sudah dianggap sah. 2,5 kilogram beras. Kalau di kita beras, makanan pokok kita beras. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak ditunaikan dengan uang? Ayo coba. Pak, saya mau bayar zakat Pak, pakai uang. Ini kalau dalam fikih 3 versus 1, 3 vs 1. Ya. Satu mazhab membolehkan, mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, membolehkan diganti dengan uang. 3 mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah nggak boleh, wajib dengan makanan pokok daerah setempat. 3 lawan 1. Antum pilih mana? Kan katanya Indonesia Syafi'iyah, masa begitu zakat pindah mazhab Hanafi? Aneh, pengen Hanafi. Antum bukannya Syafi'iyah ya? Kok pakai uang Hanafi udah pindah mazhab sekarang? Begitu umroh Hambali, wudhunya nggak batal kalau kesenggol. Kalau Syafi'iyah kan kalau kesenggol perempuan kan batal. Gitu. Apa seperti itu? Ya, kita pilih pendapat jumhur yang terkuat, jamaah. Maka diusahakan pakai makanan pokok daerah setempat ya, kita dengan beras. Saran dan masukan dari saya, kalaupun ada orang awam umpamanya, dia saking awamnya nggak tahu bayar pakai uang, ya, terima saja jemaah.
Karena kalau misal suruh beli beras malah jadi debat kusir, udah panitia terima uangnya, kumpulkan uang tersebut, bilang sama yang berzakat, ini saya belikan beras ya. Ya, belikan beras, ya, dikumpulkan kumpul uang 1 juta umpamanya, beli beras aja tuh, 1 juta dibagi-bagi sudah selesai. Ya, karena ada sebagian kita yang belum paham masalah ini. Ya, baik itu sekilas mengenai zakat fitri. Ya, jadi jangan sampai lupa, karena kalau lupa dapat kafarot, ada kafarotnya, memberi makan 10 orang miskin, plus dapat dosa besar pula. Ya. Iya. Sekarang kita masuk pembahasan kita istiqomah selepas bulan Ramadan. Ya. Apa makna istiqomah? Di sini para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah menjelaskan makna istiqomah. Kata beliau, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, agama yang lurus, tidak berbelok ke kanan dan tidak berbelok ke kiri, lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ketahuilah jamaah rahimakumullah, beribadah itu bukan musiman. Bulan Ramadan musim ibadah bukan? Musim ibadah. Bahkan ada sebagian orang yang nggak tahu skala prioritas dalam menempatkan mana yang wajib, mana yang sunnah di bulan Ramadan. Bukti nyata, terang, jelas di depan mata kita jemaah. Sebagian manusia tidak bisa menempatkan skala prioritas, nggak bisa membedakan dia. Contoh, di malam pertama bulan Ramadan, tarawih malam pertama bulan Ramadan, keadaan masjid gimana jemaah? Penuh atau sepi? Penuh, sholat tarawih. Tanggal 1 Ramadan, sholat zuhur, asar, maghrib, keadaannya gimana? Sepi. Kita nggak bicara akhir Ramadan, 1 Ramadan. Malamnya ramai tarawih, sholat sunnah tuh, sunnah tarawih witir ya. 1 Ramadan, zuhur, gimana kondisi masjid sama? Enggak. Asar sama, maghrib. Oh banyak yang kerja Ustaz. Toib. Kalau gitu maghrib gimana? Enggak. Ya. Makanya ada sebagian orang salah menempatkan skala prioritas. Sholat tarawihnya rajin, sholat wajibnya bolong-bolong. Ada nggak yang seperti itu? Yang lebih parahnya, puasanya dia wajib jalankan, tapi sholatnya ditinggalkan. Ada nggak? Ada. Puasa sih puasa, tapi sholat sih enggak. Ya, ini nggak bisa diterima sama akal sehat kalau seperti ini. Ya. Jadi beribadah itu bukan musiman, bukan di bulan Ramadan terus karena musim ibadah. Ya. Nah kata para ulama, orang yang seperti ini dicela dan diberikan labelnya apa? Hamba-hamba Ramadhaniyun namanya. Ya. Kenal sama Allahnya hanya di bulan Ramadan. Ya. Itu Pak Ramadhaniyun lagi jangan. Ke masjidnya hanya di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ke masjid, baru baju kokoknya, baju gamisnya dipakai, ya. Baru Al-Qur'annya dibuka dari lemari, diambil dia baca di bulan Ramadan. Baru sedekah, jor-joran di bulan Ramadan, bagus. Ya. Tapi kalau keluar bulan Ramadan, kembali lagi nggak baca Quran, ya, nggak mau sholat malam, nggak sedekah, nggak ke masjid, sholat 5 waktunya mulai bolong-bolong. Ini termasuk hamba-hamba Allah yang Ramadhaniyun, yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, janganlah kalian menjadi hamba yang Ramadhaniyun, jadilah kalian hamba yang Rabbaniyun. Rabbaniyun itu apa? Beribadah kepada Allah tanpa mengenal musim. Mau bulan Ramadan, Syawal, Muharram, Rajab dan sebagainya, tetap beribadah. Sampai kapan kira-kira kita ibadah sama Allah? Sampai mati jemaah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ketika mentafsirkan makna al-yaqin, kata beliau, al-yaqin ay al-maut, kematian. Jadi kita beribadah
sampai kematian menjemput kita. Bukan beribadah habis bulan Ramadan selesai semuanya. Ya. Kemudian ketahuilah bahwasanya kalau kita terlalu overdosis dalam beramal, nanti selepas Ramadan terlalu overdosis, nanti kita akan kalah sendiri jemaah. Kalah sendiri dan akibatnya futur. Karena overdosis dalam beramal. Ya. Itu pun nggak baik. Kalau kita mengkonsumsi obat, konsumsi makanan, umpamanya daging kambing berlebihan, overdosis daging kambing, efeknya apa? Darah tinggi. Akhirnya mencela daging kambing. Gara-gara daging kambing nih, saya jadi darah tinggi. Padahal kamu tuh yang mengkonsumsinya berlebihan. Ya. Padahal sudah ada kaidah makan dari Nabi SAW. Kami adalah sebuah kaum, kata Nabi SAW, yang tidak makan kecuali kami lapar dan berhenti sebelum kami kenyang. Ya. Kata Nabi SAW. Kalau kita makan dijam-jamin nggak? Jam-jamin. Meskipun udah, kalau paginya umpamanya jam 9 makan mie ayam, belum ketemu nasi gimana kira-kira? Belum afdol kan gitu ya. Gitu. Kalau Nabi dan para sahabat tidak makan sebelum lapar ya. Makanya sehat. Nabi itu manusia paling sehat di muka bumi. Jadi kalau mau ikut contoh Nabi, antum makan ketika terasa lapar, bukan jam 12 terus makan gitu, belum lapar padahal. Terus udah kenyang nggak berhenti, akhirnya setelah kenyang napas susah ya, ngantuk gitu ya. Jadi amalan yang paling Allah cintai itu bukan yang overdosis, ternyata amalan yang sedikit ya, amalan yang sedikit tapi continue. Kata Nabi SAW, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang sedikit tapi continue ya, itu amalan yang paling Allah cintai. Bukan yang overdosis terus kapok. Keluar Ramadan umpamanya, keluar bulan Ramadan ya, dia belum pernah puasa Senin Kemis, coba-coba puasa Daud umpamanya. Tahu puasa Daud ya, sehari puasa sehari buka gitu kan. Senin Kemis belum pernah coba, Ayyamul Bid belum pernah coba, saking overdosisnya semangatnya, aneh pengen yang paling utama nih, puasa Daud. Dapat seminggu, kira-kira kapok nggak? Kapok ya. Atau sebulan lah taruhlah, nggak kuat akhirnya kapok, terus akhirnya ngeluh, capek puasa sunnah, kalau gini saya hanya puasa Ramadan saja. Ya ini amalan yang nggak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit tapi continue itu lebih Allah cintai. Nah kemudian istiqomah di atas apa kita ini selepas Ramadan? Tentunya istiqomah di atas amal-amal solih yang selama Ramadan kita pelihara. Ya, Ramadan ini luar biasa. Sebelum adzan saja kita sudah siap-siap di masjid. Itu kondisi kita ketika Ramadan. Nanti keluar bulan Ramadan, bulan Syawal gimana nih? Gak usah jauh-jauh, taruhlah 1 Syawal, sholat zuhur sama asar, lihat nanti masing-masing masjid gimana, rame atau sepi. Sholat zuhur saja sama asar 1 Syawal. Sholat id kira-kira rame atau sepi ya sholat id? Rame, semangat, wangi semuanya, baju baru. Zuhur, wallahu a'lam bishawab, masjid rame atau sepi? Baru 1 Syawal istiqomah sudah apa? Udah mulai hilang dikit-dikit. Maka amalan yang pertama yang harus kita jaga selepas bulan Ramadan, prioritas dan yang paling utama, amalan apa kira-kira jemaah? Nomor 1, jangan sampai kendor amalan yang pertama ini. Amalan apa kira-kira? Sholat ini skala prioritas yang pertama dan utama yang harus kita pelihara. Kalau kita sholatnya sudah bagus nih bulan Ramadan, yang tadinya diundur-undur,
kok alhamdulillah bulan Ramadan ini bisa tepat waktu. Bahkan imam belum takbiratul ihram saya sudah di dalam masjid selama 30 hari. Ya. Padahal 10 hari lagi, kurang 10 hari lagi, ya kata Nabi, barang siapa yang 40 hari sholat bersama imam tidak tertinggal takbiratul ihram maka haram baginya neraka. Tuh ya maaf. Haram baginya neraka, sudah dijamin sama Nabi. Antum 40 hari berturut-turut ya, sholat 5 waktu tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka sudah dijamin sama Nabi haram baginya neraka. Kira-kira berat gak ujiannya? Berat. Ya, udah dihitung-hitung hari ke-38, 39, nggak taunya apa? Lagi mau ke masjid kebelet BAB atau BAK gitu kan? Wah, begitu masuk imam sudah takbir ketinggalan, berarti diulang lagi dari nol. Itulah yang sebagian orang sebut sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu enggak, pengertiannya seperti itu jemaah. Sholat 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Jadi bukan sholat di di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebagaimana sebagian orang-orang yang melakukan demikian ya. Sholat arba'in 40 hari di sana, enggak. Maksudnya 40 hari itu sholat dimanapun berjamaah. Yang penting jangan sampai tertinggal takbirnya imam. Artinya apa kata para ulama? Sudah siap di saf. Ketika antum masih di pintu masjid, imam sudah Allahu Akbar, udah enggak diterima jamaah. Ya. Coba antum bikin target nanti bulan Syawal ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Ini artinya apa? Melatih diri agar kita disiplin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti kalau sudah berhasil 40 hari, kesananya mudah. Dalam Islam dilatih bilangan 40 ini jamaah. Makanya orang yang berusia 40 itu sudah dikatakan matang. Ya. Usia 40, makanya kan ada doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah, dan seterusnya. Bilangan 40 ya. Maka coba jamaah bikin target nanti di bulan Syawal, kalau Ramadan sampai hari ini kita nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, artinya sudah siap di saf salat, maka tinggal sisa 10 hari lagi. Sekarang saya tanya, ada nggak jamaah di sini yang dari 1 Ramadan sampai sekarang sholat 5 waktunya ketika imam takbir sudah berada di saf? Ada? Kayaknya hampir semua ya, cuman takut riak gitu ya. Antara takut riak atau memang nggak ada. Pasti ada aja ujiannya jemaah, ya kondangan lah ya rapat, ya macet di jalan, akhirnya aduh sedih. Nanti akan ada perasaan sedih. Sayang banget ini saya udah sampai 35 kurang 5 lagi gitu. Kok tiba-tiba macet di jalan, dari nol lagi jemaah. Ya. Jadi coba bikin target seperti itu. Haram baginya neraka ya, luar biasa. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu marbot enak dong Ustaz. Ya sudah, jangan iri, memang rezekinya dia. Ya. Kan selalu ada. Tapi kalau ketiduran pun, ya kalau misalnya di hari ke-38 telat, ya sudah, dari ulang lagi. Ya. Jadi amalan yang pertama itu yang mesti kita jaga adalah sholat wajib 5 waktu. Jangan sampai salah skala prioritas sholat Idul Fitrinya. Giat, sholatnya mulai jam 7:30, datangnya jam berapa biasanya? Jam 6, jam luar biasa. Ya. Semangat, bagus ya. Sunnah, sholat sunnah. Tapi masuk waktu zuhur tanggal 1 Syawal, azan jam 12:05, sholatnya jam berapa? Jawab masing-masing. 1 Syawal nggak usah jauh-jauh, 30 Syawal nggak usah jauh-jauh. 1 Syawal salat zuhur, lihat kondisi masjid. Istiqomah nggak tuh pada? Ya. Bulan Ramadan sih, oh masya Allah, masjid terus. Ya, ingatnya ke masjid. Al-Quran masjid, Al-Quran masjid. 1 Syawal kue kering, ketupat, opor, kue kering. Adzan zuhur udah nanti aja deh beres, makan aja dulu. Baru 1 Syawal. Istiqomahnya udah hilang, kalah sama opor sama rendang. Hati-hati antum, jangan sampai kalah sama opor sama rendang.
Ya. Bikin target 40 hari jangan sampai tertinggal takbiratul ihram imam. Sudah ada di saf ketika imam siap takbir. Kalau sudah 40 hari dijamin sama Nabi, kesananya akan mudah. Ini melatih kedisiplinan kita jemaah dalam sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita disiplin, menjaga sholat 5 waktu, Allah akan jaga semuanya. Dari rezeki kita, ya, dari kehidupan dunia kita dijaga sama Allah. Kenapa? Karena kita menjaga waktu sholat. Cuman kadang-kadang kita yang salah menempatkan skala prioritas. Sholat Idul Fitri giat, nanti sholat duhurnya pun demikian, setengah 12 sudah rame di masjid. Nanti makan siangnya habis sholat duhur. Makanya coba nanti kan ini kan dilarang mudik ya jemaah. Yang mudik, coba lihat kondisi Masjid Nurul Hidayah. Sholat duhurnya berapa saf dapatnya? Kalau bulan Ramadan sholat duhur berapa saf Pak di sini? 4 sampai 5 ya. Bulan Ramadan ya. Coba nanti lihat di 1 Syawal. Dicatat 1 Syawal sholat duhur berapa saf? Sholat asar berapa saf? Maghrib berapa saf? Isya berapa saf? Subuh berapa saf? Kalau masih istiqomah 5 saf bahkan lebih ya, itu ajib ya, luar biasa ya, itu patut dipertahankan. Jadi amalan yang patut dijaga skala prioritas, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya ya. Dan ada ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Bulan Ramadan nggak pernah tinggal, masuk 1 Syawal dia mau coba-coba ninggalin. Ada orang seperti itu. Ya, kalah sama silaturahim, kalah sama makanan, kalah sama hahahihi, kumpul keluarga. Sholatnya kalah. Akhirnya dia coba-coba meninggalkan. Ancaman keras dari Nabi SAW bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami orang Muslim wa bainahum dan mereka ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro. Perjanjian kami kaum muslimin dan mereka ahlul kitab as-shalah adalah salatnya. Maksudnya apa? Kalau kita salat, ahlul kitab enggak salat. Ancaman di akhir hadis ini, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, faqad kafar. Kira-kira terjemahannya apa? Faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir atau keluar dari Islam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Keras nggak ancamannya, Mak? Batal syahadatnya, sengaja meninggalkan sholat. Masih banyak gak kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita meninggalkan sholat 5 waktu? Wah, Masya Allah, masih ya, maaf. Sedih kadang-kadang kalau sholat aja disepelekan, gimana yang lainnya ya. Nah, ketika menyikapi hadis ini, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat dalam menyikapi hadis ini. Pendapat yang pertama, sebagian ulama memvonis orang tersebut ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Pembatal keislaman salah satunya meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama lain berpendapat keislamannya belum batal selagi dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Entah dia karena malas, ya, zuhurnya sholat, asarnya karena malas, nggak mau deh, nggak mau sholat, tapi dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu, maka dia belum kafir, belum keluar dari Islam, tapi dia melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar. Saya lebih condong ke pendapat yang kedua, dia berdosa, melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Adapun Syekh Utsaimin dan yang lainnya langsung memvonis orang ini sudah keluar dari Islam. Ya, karena sholat adalah tiang agama, rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau kita bangun rumah, tiangnya rapuh, kena gempa 3 skala Richter, hancur tuh rumah. Sholat tiang agama, ya, sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya rapuh, hancur tiang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan di akhir hayatnya,
Kata Umar radhiyallahu anhu, la islama liman taraka sholat. Tidak layak disebut seorang muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata siapa? Kata Umar radhiyallahu anhu. Gak layak seorang disebut muslim kalau dia memang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti apa dong? Kalau tidak layak muslim ya berarti non muslim gitu. Ya kafir sama saja. Kemudian perkataan para ulama di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kaum muslimin ijma sepakat barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, satu sholat saja dengan sengaja, maka kata beliau dosanya besar, dosa besar yang paling besar dari dosa membunuh yang pertama, kemudian dari dosa merampas harta orang lain, dari dosa berzina, mencuri, dan dosa minum minuman keras. Kayaknya satu dosa saja sudah cukup jemaah. Ya, luar biasa, meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja. Kata Ibnul Qayyim, dosanya lebih besar daripada dosa yang 5 tadi. Zina, mencuri dan sebagainya, miras. Ya. Apa masih berani kita ninggalin sholat jemaah? Dan kalau kita jaga sholat 5 waktu, kita jaga sholat kita tepat pada waktunya, ada jaminan surga. Jadi di sini ada punishment, ada reward. Punishmentnya keluar dari Islam dia, kalau dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Tapi kalau dijaga sholat 5 waktunya, ada reward. Ya. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Jadi perintah sholat ini nggak main-main jamaah. Sampai-sampai Allah memperjalankan Nabi perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Esensi Isra Mi'raj apa? Turunnya perintah sholat. Ya. Sampai Nabi menerima perintah sholat di tempat yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita kupas secara ringkas peristiwa Isra Mi'raj itu jemaah, itu sangat menakjubkan. Ujian keimanan bagi para sahabat. Ya. Karena ketika Nabi sudah turun ya dari langit, para sahabat berkumpul diceritakan sama Nabi peristiwa tersebut. Para sahabat saling berpandangan, ini Nabi mimpi atau gimana gitu ya. Tapi ada salah seorang sahabat yang membenarkan tegas dengan keimanan yang kuat. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya percaya bahkan lebih dari itu. Masya Allah ya. Makanya dinamakan As-Siddiq ya. Yang lainnya masih galau, ini Nabi ini mimpi apa enggak ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bilang, lebih dari itu kau ceritai wahai Nabi, aku percaya. Itulah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan beliau ya. Jadi kalau kita kupas cerita atau kisah Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya sangat panjang. Ya. Kata Nabi SAW, pada suatu malam, ya, atap rumahku terbelah, dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sedang dalam keadaan antara terjaga dan tertidur, ya, antara melek seperti itu. Ya. Atap rumahku terbelah, kata Nabi SAW. Kemudian datang malaikat Jibril membelah dadaku. Berarti proses pembelahan dada Nabi berapa kali? 2. Ketika Nabi waktu kecil, dan juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dibelah dada Nabi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril membawa baskom berisi hikmah, dituangkan ke dalam dadaku, kemudian ditutup kembali. Ya. Setelah itu didatangkan kepadaku buruk. Kemudian Nabi menjelaskan sifat binatang buruk. Binatang tersebut berwarna putih, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, daripada bighal. Peranakan kuda dan keledai namanya bighal. Ya. Kemudian sifat berikutnya, buruk tersebut dapat meletakkan kaki sejauh mata memandang. Itu sifat buruk. Jadi Nabi naik buruk bukan terbang, wus, gitu jamaah, pakai kaki. Kelebihannya meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Kalau antum duduk di situ, paling jauh pandangannya kemana? Yang di sini mungkin sini ya. Bisa nggak ngeletakin kaki ke sini? Nggak bisa. Buruk bisa. Ya. Kemudian diperjalankan dalam 1 malam ke Baitul Maqdis. Dan aku mengikat hewan tungganganku. Buruknya diikat. Ini pelajaran buat kita tentang pentingnya tawakal.
Nabi bertawakal, buruknya diikat, nggak dibiarin lepas. Nggak usah diikat, saya kan Nabi, nggak bakal mungkin dicolong orang. Ya. Jadi pelajaran buat kita, kalau kita parkir kendaraan, maka bentuk tawakal kita dikunci. Kalau bisa double itu kita bentuk tawakal yang benar. Ya. Bukan kuncinya dibiarin nancep. Itu bukan tawakal, namanya tawakul. Ya. Tawakal yang tidak benar. Nabi saja mengikat buruknya biar tidak lari, biar tidak hilang. Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa, mau coba-coba tawakalnya sembarangan, ya hilang barang kita nyaman. Kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah menunggu para Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi mengimami mereka semua sholat di Masjidil Aqsa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Setelah itu beliau mi'raj ke atas langit. Mi'rajnya itu seperti apa sih jamaah? Seperti apa kira-kira mi'rajnya Nabi ke atas langit? Ada yang tahu nggak? Apa terbang seperti roket gitu? Enggak. Mi'raj itu isim alat, diambil dari kata araja ya'ruju mi'raj. Alat untuk naik. Dalam hadis yang sahih kata Nabi, anak tangga. Aku mi'raj dengan menaiki anak tangga yang terbuat dari emas dan perak. Dari emas dan perak. Jadi mi'raj ke atas langit tuh naik anak tangga yang sangat indah sekali. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Naik bertiga. Nabi mengendari buruk dan juga malaikat Jibril terus naik. Ya. Kemudian di langit pertama aku bertemu dengan penjaga pintu langit pertama dari kalangan malaikat. Ini menunjukkan setiap langit punya pintu, itu yang pertama. Yang kedua, setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Kemudian bertanya malaikat tersebut, ya, man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Ya. Man huwa, siapa yang bersamamu? Ya. Huwa Muhammad SAW. Dia adalah Nabi SAW. Ya. Apakah dia telah diutus? Naam, iya dia telah diutus. Maka kata Nabi, kami pun dibukakan pintu langit pertama. Dan ketika kami masuk, ya, maka kami bertemu oleh salah seorang Nabi, disambut dengan hangat, didoakan. Kira-kira Nabi siapa jemaah? Penghuni pintu langit pertama. Di langit pertama ada Nabi siapa? Yang suka Isra Mi'ratan pasti tahu nih. Ini esensinya harusnya dibahas tuh kalau lagi peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ini jarang dibahas. Hadisnya panjang soalnya. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi di langit pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam menyambutku dengan hangat, mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan sampailah kami ke langit yang kedua. Bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit kedua. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu langit kedua. Di langit kedua saya bertemu dua sepupu saya, kata Nabi, dari kalangan Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, siapa dua Nabi tersebut? Siapa? Yang benar boleh pulang. Yang benar boleh pulang, gak apa-apa. Siapa kira-kira? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya ada di langit kedua. Nah, ini mesti paham kita nih peristiwa Isra Mi'raj. Capek ya, luar biasa. Ujung-ujungnya terima perintah sholat nanti. Kami pun meneruskan perjalanan. Ketika sampai di langit ketiga, kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit ketiga. Iya. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah? Iya, dia telah diutus oleh Allah. Kami pun dibukakan pintu langit yang ketiga. Ketika kami masuk, kami disambut dengan hangat dan didoakan oleh salah seorang Nabi. Nabi siapa? Bukan? Nabi yang paling tampan satu jagat. Nabi Yusuf.
Kita ini cuman kebagian ampasnya Nabi Yusuf. Jadi nggak usah sombong lah. Ini ampas kita, ini ampasnya Nabi Yusuf. Luar biasa Nabi Yusuf, orang lagi motong-motong bawang bombay, Nabi Yusuf lewat gimana keadaannya? Keiris cuma. Kita ampasnya, nggak usah sombong ya. Ntar juga jadi tengkorak semuanya. Ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyambutku dengan hangat dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kami pun melanjutkan perjalanan ke langit keempat, sampailah di pintu langit keempat. Kami bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit keempat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa kamu Jibril? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Kami pun diizinkan masuk ke pintu langit keempat. Ketika kami masuk, kami bertemu dengan salah seorang nabi. Beliau menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi siapa di langit keempat? Ini diingat-ingat ntar ujian keluar coba. Ujian Isra Mi'raj ini yang suka memperingati harusnya tahu, paham ya harusnya gitu kan. Jangan asal memperingati saja tapi nggak paham esensinya. Di langit keempat ada Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Ketemu sama Nabi Idris, disambut, didoakan. Kami lanjutkan perjalanan sampailah kami ke langit yang kelima. Ditanya oleh penjaga pintu langit kelima dari kalangan malaikat, siapa kamu? Jibril. Yang bersamamu siapa? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah? Iya, telah diutus. Kami pun diizinkan masuk ke langit yang kelima. Di langit yang kelima kami disambut dengan hangat dan doakan kebaikan. Di langit kelima ada Nabi siapa? Bukan. Jawabannya salah, yang penting semangat Pak. Gak apa-apa, yang penting semangat, berani jawab, gak apa-apa. Salah urusan belakangan. Siapa kira-kira Nabi yang di langit kelima? Coba ulangin ya, masih ingat gak nih? Habis itikaf kan ngantuk, biasanya ingetannya bagus. Langit pertama Nabi siapa? Adam ya. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi ya. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris. Langit kelima sekarang bukan Su'aib, bukan Musa juga bukan ya. Wah, ini main tebak-tebakan akhirnya. Ntar 25 Nabi disebutin semua gitu. Gitu ya. Keluhnya gini aja. Adik kandungnya Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, Nabi Harun di langit yang kelima. Adik kandungnya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun jadi nabi itu berkat Nabi Musa ketika di Gunung Sinai berbicara dengan Allah. Ya, berbicara dengan Allah, kalam. Allah punya sifat kalam, berbicara dengan makhluknya. Di antaranya Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah. Ya, Nabi Musa ketika berbicara sama Allah di Sinai, Gunung Sinai, Allah perintahkan agar menghadap Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun. Tapi Nabi Musa punya kekurangan, kurang pintar diplomasi. Akhirnya minta sama Allah agar saudaranya Harun ini pintar berdiplomasi, tolong diangkat menjadi nabi. Diangkat sama Allah jadi nabi itu. Akhirnya Nabi Harun yang diplomasi sama Fir'aun. Ya. Nah, di langit kelima ada Nabi Harun, disambut dengan baik, didoakan oleh Nabi Harun. Kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, udah mulai dekat nih jemaah. Sampailah kami ke langit ke-6. Ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit ke-6, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Naam, iya, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu langit yang ke-6. Ketika kami masuk, kami bertemu seorang nabi dan rasul. Kira-kira nabi siapa? Nah, ini baru benar. Nabi Musa alaihi salam ya. Luar biasa, Nabi Musa itu pengikutnya banyak jemaah. Ya. Teruslah kami melanjutkan perjalanan sampailah kami ke langit yang ke-7. Malaikat penjaga pintu langit ke-7 bertanya kepada kami, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah? Iya, dia telah diutus oleh Allah. Dan kami pun dibukakan pintu langit ke-7. Ketika kami masuk ke langit ke-7, kami bertemu salah seorang nabi dan rasul. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika aku melihat Nabi Ibrahim, beliau sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Ada yang tahu nggak apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya penduduk langit. Ka'bah itu ada dua.
Ka'bahnya penduduk bumi di Mekah Al-Mukarramah sama Ka'bahnya penduduk langit di Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, yang dalam riwayat yang sahih setiap harinya di Baitul Ma'mur dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka tawaf di Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi setelah masuk. Setiap hari ribu tawaf, zikir sama Allah, besoknya masuk lagi, terus numpuk di situ. Berarti jumlah malaikat Allah sangat banyak. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutku dan mendoakan kebaikan untuk kami. Kemudian aku terus naik. Ya. Sampai aku melihat daun yang sebesar kuping gajah, kata Nabi. Daun-daunan yang tidak lazim sebesar kuping gajah, dan buah-buahan sebesar tempayan. Dan ketika Allah berfirman, maka aku tidak bisa melukiskan keindahannya dengan kata-kata, saking indahnya. Jadi berubah semua, jemaah. Berubah semua di Sidratul Muntaha. Kemudian aku terus naik. Nah, malaikat Jibril sampai sini sudah tidak bisa menemani Nabi, sudah tidak sanggup. Ya. Makanya Nabi SAW telah mencapai makom, level yang belum pernah dicapai makhluk lain sekaliber malaikat Jibril. Makanya ada orang Barat nulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ya kan, di situ ada Adolf Hitler, ada Siddhartha Gautama, ada banyak ya, Gandhi. 10 besar tuh. Kira-kira nomor satunya siapa? Ya, kata para ulama ini termasuk pelecehan besar. Ya, walaupun Nabi SAW nomor 1 pelecehan, karena tidak boleh dibandingkan. Ya. Tidak boleh, karena yang 99 ini belum pernah mencapai makom sebagaimana Nabi capai. Bahkan malaikat Jibril nggak bisa. Jadi nggak boleh tuh dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Nabi sudah sampai terus Sidratul Muntaha, terus naik ya, malaikat Jibril nggak sanggup. Kalau paksain bisa hancur. Ya. Dan ketika di atas, ya paling atas, aku mendengar suara goresan pena, kolam. Ya, kolam. Ketika Allah berfirman, kolam tersebut menulis. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, ya, Allah mengatakan, iftaratu ala ummatik. Ya. Jadi diperintahkan sholat, umatnya Nabi mendapatkan perintah sholat. Pertama turun perintah sholat berapa waktu jemaah? 50 waktu sehari semalam. Anak tanya, kira-kira kita sanggup nggak? Jangankan 50, nolnya dihilangin aja. Gimana coba? Bolong-bolong jemaah. Bolong-bolong, nolnya hilang, tinggal 5, masih bolong. Sesuai prediksinya siapa? Nabi Musa. Jadi ketika dapat perintah 50 waktu sehari semalam, Nabi turun sampai ke langit ke-6, ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintah Rabbmu terhadap umatmu? Kata Nabi SAW, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 waktu 1 hari 1 malam. Dan Nabi Musa ini Masya Allah jemaah, sangat rahim terhadap umat Nabi SAW, sangat penyayang ya. Ini atas berkat jasanya Nabi Musa, kita patut berterima kasih sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wallahi, demi Allah umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad ya. Minta keringanan kembali kepada Rabbmu. Akhirnya Nabi SAW menuruti ya, perintah dari Nabi Musa, naik lagi bertemu dengan Allah ya. Kemudian turun dari 50 menjadi 30. Turun sampai langit ke-6, ditanya lagi sama Nabi Musa, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintah Rabbmu terhadap umatmu? Kami diperintahkan mendirikan salat 30 waktu sehari semalam. Wallahi, demi Allah umatmu gak akan sanggup. Minta keringanan kembali, naik turun. Akhirnya sampailah bilangan berapa kira-kira coba? 5 waktu. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, iftaratu ala ummati khamsa sholawat. Ya Muhammad, aku wajibkan bagi umatmu salat yang 5 waktu. Dan di sini ada reward dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji pada diriku sendiri
Sepanjang pengetahuan saya, di hadis manapun tidak pernah Allah berjanji pada dirinya sendiri kecuali pada hadis tentang sholat yang 5 waktu. Bayangin, Allah janji sama dirinya sendiri. Wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadhu alaihina liwaqtihina adkhaltuhul jannah. Barang siapa, kata Allah, yang menjaga sholat 5 waktunya tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, pasti aku akan masukkan ke dalam surga. Ini reward ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci surga sebenarnya mudah. Ya mungkin susah bagi sebagian orang, susah-susah gampang, atau gampang-gampang susah. Jadi salah satu kunci surga, antum kerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, gak usah muluk-muluk, masuk surga, insya Allah. Siapa yang jamin? Allah dalam hadis qudsi. Kemudian kata Allah, wa man lam yuhafiz alaihina fala ahda lahu indi. Adapun orang yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Kalau bahasa anak sekarang, nggak janji deh gitu ya. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, entah dia suka diundur-undur waktunya tanpa uzur, sholat zuhur jam 12.45 dia undur jam setengah 3 umpamanya, setengah 3, injury time karena kebiasaan main futsal. Jadi sholatnya juga ada injury time gitu kan, setengah 3 baru sholat zuhur, asarnya harusnya jam 3.15, 3/4 dia baru kerjakan sholat asar jam 5 tanpa uzur. Maka Allah tidak memiliki janji padanya. Yang lebih parah, sholatnya bolong-bolong, bahkan gak sholat kecuali setahun sekali atau setiap hari Jumat saja, karena itu pun karena gak enak. Karena gak enak, sholat Jumat deh gak enak nih, aneh sama orang kantor umpamanya, kantor sepi, yang laki-laki pada Jumatan semua, dia nggak enak kalau tinggal sendiri. Akhirnya karena nggak enak sholat Jumat. Ada nggak orang seperti itu? Ada, ya. Ada. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab, amalan apa jamaah? Nanti di yaumil hisab. Sholat. Gimana kalau sholatnya nggak beres? Ya. Kata Nabi SAW, inna awwali ma yuhasibu li abdi yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya amalan yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, Nabi mengatakan qad aflaha wa anjaha, sungguh orang ini sukses, sungguh orang ini beruntung. Kalau sholatnya baik, ketika ditimbang nanti di mizan, amalan sholat yang pertama kali, berarti sholatnya tolak ukur amalan seseorang selamat atau tidak nih di akhirat nanti. Tapi kalau ditimbang amalan sholatnya di mizan buruk, maka Nabi mengatakan qad khaba wa khasara, sungguh orang ini bangkrut, orang ini celaka. Ya. Artinya apa? Amalan yang mesti kita jaga istiqomah di atasnya selepas Ramadan, yang pertama dan utama adalah sholat 5 waktu dulu. Kalau 5 waktu bisa kita jaga tepat pada waktunya, ditambah sholat sunnah, alhamdulillah. Terus ya, berusaha istiqomah di atas amalan sholat. Jangankan orang yang nggak sholat, yang orang yang sholat saja terancam neraka aja mah. Saya sering menyampaikannya, orang yang rajin sholat berpotensi, bahkan bukan kecil, berpotensi besar masuk neraka. Sholat dia diancam sama Allah, orang yang sholat masuk neraka. Orang yang sholat, kita nggak bicara orang yang nggak sholat, orang yang sholat berpotensi besar masuk neraka. Maka di surat Al-Ma'un Allah berfirman, fawailul lil musallin. Kalau di Al-Quran terjemahan diterjemahkan celaka bagi orang-orang yang sholat. Sebagian orang bingung, kok sudah sholat Allah mencela kita ya? Celaka katanya, celaka orang-orang yang sholat. Sudah sholat dikatain sama Allah celaka, bingung kan kita. Nah, ketika kita merujuk ke kitab tafsir para ulama, wail di sini itu artinya bukan celaka ya, tapi nama salah satu neraka wail. Fa wail lil musallin, maka neraka wail untuk orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang nggak sholat. Neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Berarti orang yang rajin sholat punya potensi masuk neraka wail. Kok bisa Ustaz? Gimana?
Gimana ceritanya kok bisa orang sholat punya potensi masuk neraka? Iya, Allah yang mengatakan demikian. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka sholat rajin sholat, tapi sayang sahun. Apa sahun? Lalai ya. Rajin sholat, bersamaan dengan itu dia lalai terhadap sholatnya. Banyak yang seperti ini. Sholatnya asal saja. Ini termasuk lalai dalam sholat. Para ulama menjelaskan lalai dalam sholat, pertama waktu. Dia tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, tapi sayang. Rutin ya, lalainya rutin dalam waktunya. Sholat zuhurnya jam 2, asarnya jam setengah 5 ya. Maghribnya menjelang isya, isyanya nanti jam setengah 12 malam. Hampir habis waktu. Pendapat yang kuat, waktu isya itu habis jam 12 malam, separuh malam. Pendapat yang terkuat. Jadi antum kalau misalnya ninggalin isya dengan sengaja jam 1 salat isya, menurut mayoritas ulama nggak bisa. Waktunya hanya sampai jam 12 malam. Jadi itu termasuk lalai dalam salat. Gerakannya lalai. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya. Waktunya sudah bagus, tepat waktu, ya. Sudah ikhlas, ya. Tapi sayang tidak ittiba'ur rasul, tidak sholatnya tidak sesuai tuntunan Nabi SAW dari takbir sampai salam, ya. Tidak mengikuti tuntunan Nabi, ngikutin tuntunan yang lainnya, ya. Entah ustadznya, entah kiainya, entah habibnya. Maka ingat Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dari A sampai Z, dari takbir sampai salam. Kita lihat gimana sih sifat sholat Nabi. Jangan-jangan dulu kita salah sholatnya jamaah. Ada yang takbirnya muter-muter dulu, Allahu Akbar. Ada gak gerakan yang kayak gitu? Udah muter-muter naruhnya nanti ada yang di sini lah, ada yang di pusar, ada yang di sini, ada yang gak sedekap. Terus mana yang benar gitu ya? Itu kita harus belajar jamaah. Maka coba cek and recheck lagi. Jangan mencukupkan gerakan sholat yang kita dapat di SD. Di SD dari guru kita sudah dapat, udah nggak pernah diupdate lagi. Namanya ilmu itu nggak jumut, ilmu itu tidak jumut, dia terus berkembang. Tinggal kitanya mau belajar apa enggak. Ya. Jangan mencukupkan diri kita pelajaran sholat yang kita dapatkan dari sekolah, dari SD, dari SMP. Kita terus menggali, nuntut ilmu terus sampai kita tahu kebenaran di antaranya sifat sholat Nabi yang benar. Ya. Baik. Apalagi alladzina hum yuraun. Mereka sholat tapi yuraun. Yuraun itu riya, ingin dilihat manusia. Ini juga terancam neraka wail. Ya. Sholat tapi ingin dilihat manusia, dipuji manusia. Salah satunya sifat riya. Beramal sholat ingin dipuji orang. Contoh umpamanya, timbul riyanya di tengah-tengah sholat ini juga bisa membatalkan pahala sholat. Umpamanya ada yang menjadi imam ya. Tadi imam tiba-tiba di pertengahan rakaat di belakang dia Pak Wali Kota datang di rakaat kedua umpamanya. Dan dia tahu ciri khas batuknya Pak Wali umpamanya. Pak Wali Kota datang di belakang saya. Rencananya di rakaat kedua dia pengen baca kulhu Allahu ahad. Ya, tapi sebelum amin Pak Wali Kota masbuk. Dia rubah rencananya jemaah. Jadi surat Al-Baqarah. Oh, Masya Allah. Dapat promosi deh ini Al-Baqarah gitu ya. Dirubah jemaah. Biar didengar, biar dipuji. Hati-hati ini termasuk alladzina hum yuraun. Salat tapi ingin dipuji manusia, ingin dilihat, ingin di alam, ingin disanjung. Ya. Alif lam mim. Akhirnya apa setelah alif lam mim? Ruku. Kecewa deh Pak Wali Kota. Baik ya. Jadi itu amalan yang pertama dan utama yang harus kita jaga. Dan untuk laki-laki ya, usahakan istiqomah sholat berjamaah di masjid. Terdapat khilaf memang dalam masalah ini, perbedaan pendapat para ulama. Apakah wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid? Terjadi perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang kuat
adalah wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dalilnya apa? Dalil dari Nabi SAW, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah, kata Nabi. Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtab, ya. Ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amaru bis shalah, ya. Kemudian aku perintahkan mereka untuk mendirikan salat. Fayu'adzana laha. Kemudian aku perintahkan salah satu dari mereka untuk azan. Tsumma amura rajulan fayu'amun nas. Kemudian aku memerintahkan salah seorang dari mereka untuk mengimami. Ya. Jadi ini Nabi mempunyai keinginan mengumpulkan para sahabat, kumpulin. Kemudian Nabi menyuruh kamu azan, nanti kamu imam ya. Udah kalian pada sholat di masjid. Ini keinginan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma akhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim yu'ud wa buyutahum." Ya. Lalu aku menuju rumah orang-orang, ya, yang tidak mengikuti sholat berjamaah dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ya. Laki-laki di zaman Nabi yang tidak mau sholat berjamaah, sehat, tidak punya uzur, ya. Ancamannya apa? Rumah-rumahnya ingin dibakar Nabi. Maka ada pernyataan yang sedikit menggelitik dari sebagian orang. Laki-laki solih itu sholatnya di masjid. Kalau di rumah namanya laki-laki solihah. Ya. Tapi kalau kejadian pandemi COVID ini gimana Ustadz gitu kan? Dulu kan ada fatwa sholat di rumah. Dia tetap menjadi laki-laki solih, nggak usah khawatir. Karena dia khawatir menularkan. Dia lagi COVID, gimana Ustaz, saya lagi kena COVID nih. Kalau saya terpaksa sholat di masjid, nanti saya menularkan. Tenang aja, antum tetap sholat di rumah, tetap jadi laki-laki solih. Karena sakit tuh dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tetap jadi solih. Dia jadi solihah kalau tidak ada uzur. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa amal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udhrin. Adapun salat berjamaah, kata Imam Syafi'i, aku tidaklah memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali kalau memiliki uzur. Ini Syafi'i jamaah. Syafi'iyah keras untuk salat berjamaah. Ya, nggak boleh buat laki-laki. Harus berjamaah kata Imam Syafi'i, kecuali kalau punya uzur, sakit, hujan deras, ya. Makanan sudah terhidang, lagi mau sholat, mau berangkat, nggak taunya makanan sudah dihidangkan, ya makan dulu. Ya, tapi jangan setiap mau sholat istri sengaja menghidangin makanan, akhirnya sholat di rumah. Kamu sengaja ya gitu. Gitu. Ya. Ini Imam Syafi'i keras dalam masalah ini. Ya. Dan sebaik-baik sholat bagi wanita, kata Nabi, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah sholat di rumah-rumah mereka. Akan tetapi kalau mereka mau sholat di masjid, kata Nabi SAW, jangan dilarang, boleh, asalkan terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah artinya apa? Jadi masjid ini tempat ibadah, jangan sampai para wanita ke masjid itu pakai wangi-wangian, kembang 7 rupa, pakai emas-emasan sampai satu tangan. Ini mau mejeng atau mau sholat gitu kan? Boleh bagi wanita sholat di masjid, tapi lebih utama sholat di rumah-rumah mereka. Satu lagi, yang berikutnya amalan yang harus kita jaga, merutinkan puasa sunnah ya, Mak. Merutinkan puasa sunnah. Ya. Tadi yang pertama, ya, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjaga sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Yang ketiga, merutinkan puasa sunnah. Ya. Maka jangan sepelekan amalan sunnah, karena fungsi amalan sunnah di antara puasa sunnah untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan yang wajib. Jangan sepelekan amalan sunnah. Ya, sekalipun itu salat sunnah rawatib atau puasa sunnah, atau yang paling mudah memelihara jenggot sunnah untuk menutupi kekurangan pada hal-hal atau perkara-perkara yang wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak materinya ya, tapi karena waktu, sekarang mungkin kita buka sesi tanya dan jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Gak ada?
Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita malam di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, coba saya uji ingatan kembali ya tentang nabi-nabi yang berada di kayaknya turunan Imam Syafi'i, ingatannya bagus-bagus. Di langit pertama ada nabi siapa? Nah, langit kedua Isa sama Yahya. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris. 5 Harun. 6 Isa. 7 Ibrahim. Ingat-ingat tuh jemaah ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.